Hey, what's up semuanya, pokoknya WhatsApp bro. Masih kembali bersama si Tompul Channel. Kali ini saya mau telepon video call sahabat saya dari Madura. Kita mau tanya-tanya karena saya punya keresahan bro. Keresahan yang dimana saya cek dan saya recheck itu di Madura khususnya, itu satu-satunya daerah yang tidak ada virus corona bro. Loh, bayangkan loh, satu Indonesia Raya ini lagi bingung corona, di Madura ini clear bro. Keren. Kita kayaknya harus cek lokasi bro. Kita harus tanya-tanya kehidupan ojol bagaimana, terus bagaimana respon kita terhadap penangguhan angsuran dari Bapak Jokowi yang memberikan kelonggaran angsuran hampir 1 tahun di bawah 1 miliar. Seru dan gokil ya. Ya udah, tanpa panjang lebar, ayo kita cekidot. Kita telepon orangnya bro. Kemon. Duh, balik balik. Situ yang kembali. Sip. Halo, apa kabar? Sebentar bro. Cukup ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, apa kabarnya Mas Edi? Alhamdulillah, bisa dikatakan baik, sentosa. Ya, situ apa kabar? Sehat. Surabaya sepi bro. By the way, teman-teman, ini kenalin, ini adalah sahabat saya dari Madura, namanya Mas Edi. Dia seorang ojek online yang penuh semangat mencari nafkah, mencari kerja, keluarga, dan semuanya lah pokoknya. Mas Edi, ini aku mau sharing Mas. Aku mau tanya-tanya, ya kan, gimana keadaan Madura sekarang. Dengar ya Mas. Sekarang ini Madura ini malah nggak kesentuh sama virus corona kayak. Makanya kamu kabur ke sana Mas ya. Oke. Gimana menurut saya? Oke, jadi untuk kabar Madura secara umum sekarang kan Madura itu ada 4 kabupaten. Secara berita yang beredar, kita fokusnya kalau berbicara kabar sekarang kan fokusnya ke COVID-19 ya. Iya. Oke, secara kabar yang diberitakan, ya alhamdulillah masih bisa dikatakan aman-aman saja. Jadi status yang dimuat di berita-berita itu ya untuk di PDP, ODP gitu-gitu. Jadi sampai sekarang belum ada yang positif corona. Alhamdulillah secara pemberitaan. Atau mungkin tidak terdata. Saya nggak berani mengatakan demikian. Iya. Cuma kalau berbicara mengenai gimana menurut Mas Edi, ada kemungkinan nggak? Ya jelas ada. Pasti kemungkinan besar itu ada. Kenapa? Karena dilihat dari letak geografisnya, Surabaya sama Madura itu kan hanya dibatasi selat yang nggak seberapa itu, ya kan? Dan itu pun Suramadu sekarang seperti yang kita ketahui, lalu lalang masyarakat Madura di Surabaya itu kan bebas gitu kan, jadi nggak ada hambatan. Jadi kalau dilihat dari kemungkinan dan apakah bisa terpapar, sangat mungkin, ya kan? Cuma pertanyaannya ya seperti Mas Ajeng katakan tadi, apakah mungkin ada tapi nggak terdata? Bisa jadi, karena berita itu kan angka itu keluar kan dari pelaporan, ya kan? Dari salah satunya dari pelaporan atau memang temuan dari dinas terkait. Hasil survei. Ya bisa, ya hasil survei benar. Tapi kalau selagi tidak ada yang melaporkan atau tidak ada yang menemukan, ya kita kan nggak tahu kenyataannya seperti itu.
Kalau dikaitkan dengan letak geografisnya dan juga karakter, mohon maaf, karakter orang Madura yang bisa dikatakan mungkin awal acuh tak acuh mengenai bahaya virus ini, sangat mungkin untuk terpapar sebenarnya. Gitu. Cuma iya, sangat mungkin. Ya itu mungkin tuh jawaban awal dari saya. Tapi Mas Edi kan juga pasti lihat keadaan Surabaya, ya kan? Surabaya sekarang sudah benar-benar aware, mulai benar-benar diperhatikan khusus sampai benar-benar sepi sekarang. Nah, apakah di Madura itu sekarang juga demikian? Sudah benar-benar mereka menjaga social distancing, mulai cukup di rumah saja juga, atau tetap aktivitas seperti biasa? Oke, 3 hari ini saya lihat di berita. Ya sekali lagi apa yang saya katakan ini lagi-lagi berdasarkan berita yang saya lihat dan saya baca ya, karena kan ya saya di rumah nggak mungkin lah keluar cari informasi dan apa ya. Tapi kan Mas Edi kan bener-bener lagi di Madura gitu kan. Lagi di Madura, nanti saya bisa share logo. Jadi kalau untuk di Madura sekarang 3 hari ini itu saya lihat memang sudah mulai bergerak. Salah satu contohnya di Sumeneb. Jadi pintu masuk Sumeneb itu sudah mulai ada penjagaan. Ya katanya teman-teman sih kayak ada yang disemprot, terus juga ditanyain dari mana, ya kan. Terus ada perjalanan kemana saja dalam beberapa waktu dekat ini. Pokoknya intinya nggak dibiarin begitu saja lah. Terus juga dari beberapa alat transportasi, maksudnya kayak misalkan pelabuhan, bandara, terminal itu sudah mulai diawasi juga gitu. 3 harian ini saya lihat. Kalau untuk di 3 kabupaten yang lainnya saya kurang begitu paham, tapi saya rasa juga memperlakukan hal yang sama lah gitu. Apa mungkin karena ada TikTok Madura Kejam jadi corona takut mau masuk gitu? Iya, bisa jadi ya? Sekarang kan bisa jadi. Mas Edi nggak ikut main. Oh no. Tidak ya, anti. Mantap. Mas Edi ini kan saya kenal sebagai seorang ojol. Ya, sebagai seorang ojek online yang kita sama-sama tahu persis keadaan, dan aku nggak bilang ini penderitaan ya, tapi lebih ke tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang benar-benar penuh dengan resiko. Apalagi dengan keadaan yang sekarang. Nah, Mas Edi pasti salah satu orang yang mengalami. Mungkin Mas Edi bisa share bagaimana sih keluh kesah seorang ojol di lapangan itu, Mas? Mungkin terlepas dari Mas Edi pribadi atau mungkin teman Mas Edi mungkin yang mereka sebenarnya nggak punya pilihan gitu loh. Kita tuh juga nggak cuma tenaga medis yang sedang menderita, kita yang di lapangan pun juga susah gitu loh. Siapa sih yang nggak mau makan tidur ya kan? Cuman karena kita punya tanggung jawab, kita punya anak, angsuran, mengharuskan seorang ojol ini tetap mencari nafkah dengan keadaan yang tidak mungkin. Kasihan sih, saya prihatin sekali sih. Nah, untuk itu kita menghimbau, dan dari sumber seorang ojolnya sendiri, mungkin ini akan jauh lebih kena gitu. Gimana menurut Mas Edi? Ya sebenarnya tanpa harus saya jawab, teman-teman di luar ojol atau masyarakat yang profesi di luar ojol sebenarnya sudah bisa menerka-nerka nasib ojol sekarang seperti apa sih. Cuma yang jelas apa yang mereka pikirkan itu sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam arti kalau berbicara mengenai nasib ojol sekarang ya sangat memprihatinkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Pertama dilihat dari orderan. Kalau sebelumnya saya itu kerja sekitar 16 jam, maksudnya keluar dari kosan sampai pulang ke kosan itu sekitar 16 jam. Itu rata-rata 20 orderan, pokoknya sekitar segitulah. Nah sekarang meskipun saya di Madura, maksudnya pulang, tapi saya pantau teman-teman juga, dan sebelumnya saya juga masih jalan sih waktu nggak terlalu parah sampai sekarang.
itu menurun drastis. Jadi mentok-mentok itu cuma 8, ya bisa 10, itu pun ngoyo bener, kerja bener gitu. Iya, susahnya minta ampun gitu. Itu dilihat dari jumlah orderan. Terus juga perubahan perilaku dari konsumen. Kalau sebelumnya ya biasa, misalkan saya dapat orderan makanan, ya dianterin ke rumahnya, terus ya biasa diterima, pembayaran udah selesai. Tapi sekarang banyak sekali perubahan perilaku dari customer, kayak misalkan di chat itu, Mas, makanannya gantungin di pagar aja ya, atau nggak usah pakai sendok atau apa, pokoknya serba was-was lah, nggak sama dan sebagainya. Ini sumber penyakit ya? Iya, benar, bisa dikatakan seperti itu. Saya memaklumi hal itu, Cuma hal itu juga saya rasa kalau dilihat dari tujuannya adalah proteksi diri, ya juga nanggung juga sih, dalam arti mereka takut ketularan driver. Maksudnya kalau misalkan drivernya terpapar, sehingga salah satu caranya adalah digantungkan pesanannya tanpa harus bersentuhan gitu. Tapi kan dia nggak tahu mengenai proses di restonya seperti apa, perjalanannya seperti apa. Meskipun teman-teman ojol menjaga hal itu ya, artinya apa, bagi masyarakat di luar sana, ya kalau kalian udah kadung pesen gitu, ya jaga-jaga perasaan, sama-sama menjaga perasaan. Nah, kalau suruh taruh di pintu pagar itu kan seolah-olah kayak nggak menghargai gitu kan. Kami juga akan menjaga jarak kok. Kami juga akan menjaga jarak. Kalau ojol itu nggak takut sama corona. Dikira kalau ojol itu anti corona, bro. Oke, itu ya. Jadi yang pertama jumlah orderan, yang kedua perubahan perilaku customer, terus yang ketiga itu hal-hal baru yang kami temui di jalanan. Misalkan ada petugas dari dinas terkait itu yang memberhentikan kami, terus disemprot itu, terus juga iya benar, terus juga sepinya, ya saya rasa ya itu sih tiga hal itu yang sangat mendominasi hal yang terjadi teman-teman ojol sekarang. Pada kesimpulannya adalah ya dampaknya luar biasa, dan kami juga keluar narik, atau istilahnya ngebit itu penuh dengan pertaruhan loh. Bukan karena kami tahan dari virus ini, atau kami punya ajian apa sehingga kami berani keluar, enggak, tapi karena memang kebutuhan, nggak punya pilihan, mau tidak mau harus keluar. Kalaupun misalkan nanti pemerintah menetapkan lockdown, mungkin tetap aja kami curi-curi waktu, mungkin loh ya, meskipun itu suatu tindakan yang salah, tapi karena memang kondisi yang menekankan mau tidak mau harus seperti itu. Ngomong soal ansuran, Mas Edi. Nah, ini kan Pak Jokowi punya kebijakan terbaru ini. Pak Jokowi bilang bahwasannya untuk driver ojol, pokoknya dalam masa-masa selama masa ada COVID-19 ini, semua angsuran ditangguhkan, malah sampai ada yang tenor sampai 1 tahun. Nah, menurut Mas Edi ini gimana? Karena yang kita tahu sendiri, ternyata ya masih ada gitu debt collector yang datang nagih, masih ada permintaan untuk pelunasan, yang intinya adalah informasi dari atas dan yang terlaksana di bawah ini kayaknya nggak sama gitu. Nah, menurut Mas Edi sendiri, ini kan situasi dari bang ojol-ojol teman saudara kita di luar sana kan penghasilannya pasti turun drastis ya. Nah, menanggapi respon pemerintah ini, Mas Edi sebagai ojol dengan keputusan presiden dan akhirnya di bawah ini berubah. Maksud saya kalau di presiden bilang, oh ini ya sementara 1 tahun kita ini kan dulu, kita stop dulu, jangan ditagih dulu, biar dia kerja dulu. Di bawah tetap sama aja kayak gitu. Menurut Mas Edi gimana? Ya, sakit hati ya. Itu keputusan yang ambigu ya.
Kenapa? Karena kan ya saya rasa seorang presiden mengeluarkan regulasi itu kan berbagai macam pertimbangan, dan tentunya sudah dikaji dari berbagai hal gitu, sehingga mengeluarkan statement itu. Tapi ketika di lapang ternyata pelaksanaannya berbeda gitu ya. Jadi istilahnya kami merasakan bosnya, oh enak, alhamdulillah, akhirnya ada semacam kayak keringanan pengertian dari pemerintah. Tapi moro-moro kok gini, itu kan mending nggak usah sekalian ada kabar seperti itu, sehingga kami ya bersikap seperti biasanya, mau tidak mau sudah persiapan. Walaupun kami tidak bisa ngebit keluar, ya cari talangan dulu atau pinjaman dulu. Itu yang terjadi kalau misalkan presiden tidak mengeluarkan itu, dan di bawah pun maksudnya kalau misalkan tidak ada isu-isu ini ya, mungkin yang terjadi seperti itu kepada kami, sudah antisipasi sebelumnya. Tapi kalau seperti ini kan di atas mengatakan demikian, tapi pelaksanaannya tidak demikian, ini kan BAP bro. Iya betul. BAP. Betul. Kami sudah usah ngomong sekalian ya. Ngomongnya kayak nggak pakai dipikir ya. Kayak agar ngomong gitu ya. Buat apa? Kata-kata penghiburan. Ya nggak tahu ya, ini miss-nya di mana, atau memang sebelumnya tidak ada koordinasi dengan pihak pembiayaan, atau memang pihak pembiayaan sudah tahu itu tapi pelaksana di lapangan dalam arti debt collector tidak mau tahu itu karena ditarget dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas perbedaan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan itu membuat kami ya sakit hati, benar ya, sakit hati, Kecewa ya. kecewa. Mending nggak usah ngomong sekalian ya. Mending nggak usah ngomong sekalian. Iya. Karena kalau kayak mereka yang diasumsikan, wah kita akan tertolong beberapa saat ke depan untuk mencari uang untuk paling enggak kebutuhan rumah tangga penuh dulu baru mikir angsuran, kan gitu ya. Memang ini multi tafsir sih ya. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Jokowi memang mungkin sampainya ke bawah berbeda ya. Kita tunggu saja dulu Mas Edi, sabar-sabar dulu, biar nanti keputusannya akan seperti apa kita nantikan saja. Nanti aku punya ini juga kayak format PDF tentang OJK, nanti saya juga lampirkan di kolom deskripsi, kalian bisa lihat-lihat juga ya. Gitu aja Mas Edi, aku terima kasih buat waktunya. Doakan juga Mas Edi sehat walafiat, keluarga di Madura semuanya aman, sehat walafiat. Amin. Apa bahasa perpisahannya orang Madura? Matus kelangkong. Matus kelangkong. Siap, padu. Kami Syarul, thank you. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke bro, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama saudara kita yang ada di Madura, Tretan Dibi. Kita akhirnya sampai di penghujung acara, yang dimana juga saya ingin menghimbau kepada teman-teman saudara-saudara sekalian semua, bahwasannya ini adalah waktunya untuk berdonasi bro, serius. Oleh karena itu Aceh Sitompul membantu untuk menggalang dana, yang dimana Aceh ini juga termasuk dalam sebuah komunitas namanya Billionaire Mindset. Di situ ada perkumpulan orang-orang cukup keren, menurut saya cukup memotivasi, cukup menginspirasi. Kita akan menyumbang dana atau berupa APD kepada IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, yang akan kita salurkan lewat atau dari teman-teman yang punya secara materi untuk saat ini ya. Jadi untuk teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang mempunyai keuangan cukup, yuk kita bantu tenaga medis yang membutuhkan, karena ini benar-benar butuh bro. Ini perlu banget sumbangan donasi dari kamu. Nanti saya akan lampirkan di bawah. Lampiran itu semua dari anggaran ini akan masuk ke kloter kedua.
dan itu akan berakhir nanti tanggal 10 April ya. Kalian bisa cek deskripsi di bawah. Yuk, buktikan kalau kamu bener-bener orang yang punya solidaritas tinggi, bro. Jangan cuma upload ngomong was kasih himbauan tapi do nothing. Aceng Sitompul ya, saya tidak punya uang, makanya saya yang bisa saya lakukan, yang terbaik saya bisa lakukan, saya lakukan, bro. Dengan cara apa? Saya punya YouTube, ya kalian yang lihat, ayo bantu. Jangan cuma doa, bro. Doa itu betul, itu bagus, tapi kita juga butuh act out, kita butuh reaksi, do something, bro. Ya, ditunggu teman-teman yang punya rezeki atau berkat lebih, boleh dibantu. Semua data semua ada di bawah, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita doakan dan kita lakukan yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa di komen, subscribe, dan di share. Oke? Thank you so much, bro. Keep practice. Thank you.